بلغ مقاصدنا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلو للحادث الأممي يا رب به والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala hamma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diri kita, keluarga kita di rumah pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, kalau Allah sudah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 bahwa ada dua kelompok manusia yang beda permohonannya. Ada yang permohonannya mereka itu pengen bahagia di dunia, senang di dunia. Bahagia di dunia, senang di dunia. Ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia dengan usaha mereka, dan dengan prestasi mereka rasakan itu, dan ternyata mereka bahagia di dunia. Nah, ada lagi orang yang minta orang beriman bukan saja di dunia, dia minta di hadapan Allah adalah hidup di dunia juga kelak nanti di akhirat. Ini saya lagi cari.
Ya, bukan saja di dunia mereka ingin bahagia, mereka ingin bahagia di dunia juga nanti di akhirat menjadi orang yang paling bahagia. Siapa orang-orang itu yang di dunianya bahagia juga nanti di akhirat mereka bahagia? Ini yang kita inginkan jamaah. Kalau mungkin di dunia itu mereka bahagia di dunia, hartanya barangkali ya, duitnya banyak, kendaraannya hebat. Di sini dikumpulkan oleh ulama-ulama pokok di antara kebahagiaan ini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, min sa'adatil mar'i khamsatu asya'a. Kebahagiaan orang beriman itu dia harus memiliki 5 hal, 5 perkara ini. Senang di dunia, lebih-lebih nanti senang di akhirat. Ini kita harus miliki nih. Mantunya Nabi menyatakan demikian, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Modal bahagia di dunia juga modal bahagia nanti di akhirat. Kita pengen bahagia, senang, bahagia. Kalau kata orang Betawi bilang gak ribet hidupnya. Ya, capek tapi senang. Sibuk tapi bahagia. Ada orang nganggur empet, gak enak tuh zaman tuh. Nganggur, sumpek. Udah sumpek, nganggur lagi. Siapa itu 5 perkara? Apa-apa saja yang 5 perkara yang Sayyidina Ali mengatakan modal kebahagiaan kelak dunia maupun di akhirat. Pertama, antakuna zaujatuhu muwafiqatan. Ini yang pertama nih. Yang pertama adalah bahwa pasangan hidup kita ini muwafiqah, ideal, cocok, saling mendukung. Ini pertama jamaah nih. Punya bini gitu, punya bini bukan cakep, bukan pinter dandan, bukan. Sayyidina Ali nggak lihat ke situnya, cocok gitu. Kekurangan kita ditutupi, kemudian lupanya kita diingatkan, malasnya kita dibuat rajin kita. Itu tuh istimewa gitu. Ya, kalau cakep mah, cantik mah itu nomor 1. Cantik apanya? Akhlaknya. Kalau cantik cuman menang di muka, menang di badan, menang di bodinya. Kalau zaman sekarang ini, kalau enggak cakep akhlak, cakep imannya, cakep agamanya, cakep ibadahnya, nyusahin kita sekarang ini. Ternyata sekarang begitu. Kalau ibadahnya udah nggak cakep, akhlaknya udah nggak cakep, ya keislamannya udah nggak cakep, cuman menang polesan muka doang dengan indah bodinya doang, nyusahin kita jadi. Dua malam yang lalu ada teman saya, kalau bahasa kita curhat, itu bininya bisnis masalah itu, apa namanya, perhiasan, intan, apalagi itu mutiara. Jadi bos dah dia. 2 minggu nanti di Medan, 2 minggu nanti di Kalimantan. Nah suaminya suka ngaji begini nih. Saya lihatnya hidupnya rukun gitu kan. Karena dia orang berdua, ini berdua, sana berdua. Ya kalau udah jual perhiasan, masa iya jelek penampilannya. Ujung-ujungnya kemarin bilang, Ustaz, waduh, saya lepas aja Ustaz istri saya. Kenapa? Begini, aduh. Kita harapkan hidup
bersama kita, hati nggak bahagia Ustaz? Nggak bahagia kenapa? Curiga mulu. 2 minggu di luar rumah, seminggu di rumah, nanti telepon ini, ke sono ini. Ya ente yang pilih ya begitulah. Ya perempuannya cantik, kerjaannya kerjaan mahal, ya udah. Ente yang cari begitu, rasakan begitu. Jadi jamaah sekalian, kesimpulannya ini si suami udah ngebetah. Udah ngebetah udah. Pertama dihinakan kena ekonomi dia si suami, penghasilan bini gede. Penghasilan istri gede, penghasilan suami kecil. Satu itu pertama. Kedua, dihinakan kalau ada kawan-kawan bisnisnya. Ya beda. Ya. Suaminya tukang cendol misalnya, istrinya tukang berlian, beda nggak penampilan? Ya udah terserah ente lah. Banyak yang lain, masalah-masalah lain, jadi prinsip sama dia itu sama agama nggak cocok. Pergaulan bebasnya dia, tempat bisnis, makannya, saya nggak tahu bagaimana selama 2 minggu nggak ada di rumah. Itu kita sekarang begitu jamaah. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bukan yang begitu yang jadi bahagia, yang muafiqah. Yang kita saat kita lupa diingetin sama dia, yang saat kita malas dibikin rajin sama dia, yang di saat kita yang tadinya hampir kecewa dibuat kita girang sama dia. Itu ciri-cirinya istri yang membahagiakan dunia dan di akhirat. Kamu udah sholat tahajud belum Pak? Kamu udah baca Quran belum? Ini udah jam 9 sholat duha belum? Berhenti dulu Pak, kita sholat zuhur dulu. Ini udah jam 1:30 ini. Sholat zuhur dulu yuk. Ciri-cirinya begitu tuh. Ya. Diajak rekreasi kemana-mana yang dibawa apa? Mukena sama sejadah. Satu tas kecil ada tasbih sama Qurannya. Ada bini-bini lain yang dibawa rantang, telur, ya, sama rendang, sama ATM dah. Kita punya ATM, masa kita ajak kemana aja, habis kosong. Ya, boro-boro ingat sholat, kita mampirin sholat. Nah Tuhan juga maklum kita lagi sibuk. Subhanallah. Jadi pertama pokok bahagia adalah istri yang muafiqah. Ini pertama nih. Mudah-mudahan jangan dikecilkan jamaah bini kita yang ada sekarang ini. Dia sholat subuh, dia baca Quran, dia ibadah, dia masakin kita, sekalipun pembantu nggak ada, pakai timun dibikin sayur sama mie, yarin, tambahin tempe goreng anget-anget, enak kata begitu. Itu istri yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Makanan nggak berkolesterol, ya nggak, sayur-sayur bening, tempe-tempe goreng. Model belanja sehari cuma 10.000 cukup udah. Kasih istri belanja 200.000, mulutnya kayak bemo. Mana cukup sok ini. Ini Sayyidina Ali menyinggung kebahagiaan kita ada di pihak istri, dan sebaliknya pihak istri kebahagiaan ada di pihak suami. Suami yang bangunin istrinya, mah bangun mah, kita ke Babu Salam yuk. Ya, ini pokok pertama jemaah. Itu yang nanti istri-istri kita yang begitu tuh, yang perhatian ibadah, malas ibadah kita dibuat kita jadi apa? Rajin. Semangat kita untuk ibadah masa-masa umur begini. Nanti penampilan istri yang begitu tuh dalam riwayat seluruh bidadari yang ada di surga kalah cakepnya. Paling indah, paling cakep gini kita nanti. Itu bidadari-bidadari yang disiapin Allah sebagai apa? Pembantunya bini kita.
Ceritanya kita udah melihat bidadari udah indah, cakep, waduh, terkesima kita. Nggak pernah kita lihat perempuan seindah, secakep, selengkap, sempurnanya itu dari badannya semuanya, hidungnya, waduh, bidadari. Sampai dikiaskan oleh ulama, seandainya bidadari punya keringat, keringatnya itu netes ke dunia, ini saya dunia ini bakal apa? Bakal wangi. Keringatnya aja netes ke dunia, dunia jadi wangi. Itu keringatnya. Kalau keringat bini kita yang sekarang di dunia jadi apa nanti jemaah? Itu baru keringatnya. Udah kita girang itu bahagianya, tampillah seorang perempuan yang lebih indah lagi. Allah menyatakan begitu. Ya. Lahum azwajum mutahharah, untuk mereka istri-istri azwaj, istri-istri yang mutahhar, yang suci-suci, yang bersih-bersih, yang indah-indah, yang cakep-cakep. Azwaj pakai kalimat jamak. Satu orang 72 bini-bini yang disiapin sama Allah. 72 yang indah, cakep-cakep, ya salam. Itu riwayat ulama begitu. Ada seorang datang perempuan yang kalah mereka itu indah cakepnya, permaisuri. Ini semuanya jadi pembantu-pembantu. Waduh, kita kira udah paling cakep, nggak tahu ada lagi yang lebih sternya lebih hebat. Waduh, Allah kalau udah menciptakan sesuatu bisa yang paling hebat lagi. Ada langit pertama, ada langit kedua. Kita kira paling tinggi langit kedua, nggak taunya ada lagi langit ketiga. Artinya Tuhan kita yang namanya Allah Subhanahu wa taala nggak akan kehabisan model, nggak akan kehabisan model. Yang begini udah indah, Allah ciptakan lagi nanti ada berapa lagi serinya yang lebih indah lagi. Seorang suami tanya, ya malaikat, ini siapa yang sedang lewat ini, indah, cakep. Jadi kita nanti tetap di akhirat itu perempuan salah satu ukuran kesempurnaan kita. Zuyina linnas hubus syahwat minan nisa. Diindahkan dunia ini dengan melihat perempuan indah, nikmat. Di surga gitu juga. Perempuan kiri kanan banyak, masih lihat ini siapa ini. Jadi penilaian orang perempuan tuh yang jelek dan cakep bisa bedakan, tanda itu orang masih sempurna. Kalau udah nggak bisa memandangi, bagaimana Pak itu Pak perempuan? Yang mana tuh yang depan? Yang mana? Yang depan Bapak gimana? Tahu ini jelek apa cakep ya? Belum sempurna. Kalau bisa bedain, ini cakep, cantik, ini sederhana, itu sempurna. Terajak bini kita ke Indomaret, cakepan yang Indomaret pada cakepan bini kita, lihat ngomong biar kencang, kalau cekek kita, mata kita bisa sendiri. Nanti di surga gitu juga ada perempuan indah, cantik, cakep. Kita bertanya, siapa ini malaikat ini? Kata malaikat, di mana ini? Kata malaikat bilang, hadhihi zaujatuk. Kalau bahasa Betawi, bini lu. Sama malaikat, bini lu. Yang mana? Ini dulu di dunia, yang kalau sholat subuhnya kesiangan, dia bangunin ini. Yang kamu malas ibadah, dia bikin rajin. Ini dia ini. Ini. Dulu di Cipinang dia tinggal biasa-biasa aja, hidungnya begitu, hidung model Cipinang, rambut di dunia model Cipinang. Nanti Allah robah itu. Ya. Wa nakhruju, nanti Allah keluarkan di alam akhirat, konstruksi badannya beda. Namanya masih tetap kalau istilah HP Nokia, tapi di model lagi lain. Yang ini nggak ada udah. Pencetan ini nggak ada, dibikin cakep. Yang sekarang ini istilah kendaraan
Avanza tahun 2005 sama Avanza 2023 lampunya beda, ya kan? Kita condong lampunya beda. Ini lain, serba semua otomatis. Nanti bini kita namanya Indun, tetap Indun, tapi model lain. Waduh, matanya cakep. Dia punya bulu matanya bulu mata asli, bukan bulu mata tempelan. Di dunia kan bulu mata tempelan, beli di tukang mainan anak-anak. Ya ditempelin pakai flower blue. Udah tuh istri nggak bisa ngedip. Kenapa? Dari plastik. Itu asli. Allah menciptakan antara pipinya dengan hidung dan bibirnya. Aduh, ya Allah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak bisa menduga bagaimana itu indah cakepnya. Enggak bisa menduga-duga. Wala khatara ala qalbil bashar. Enggak bisa diduga-duga indahnya surga dan isinya surga. Kata Nabi bilang begitu. Makanya rajin ibadah sini dah. Udah rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin ibadah. Di sononya kita akan lihat. Ibadah males, bayang nggak mau, gaplek doyan, masuk surga. Emang surga punya engkong lo di sana. Nah, banyakin ibadah. Yang dijanjin sama Allah pasti benar. Yang dijanjin sama Allah dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Kabarkan ya Muhammad kepada orang beriman dan amal soleh, untuk mereka jannat, surga. Janji Allah pasti benar. Selain Allah, selain Rasulullah, bohong. Bohong. Saya bawa kitab nih asli nih ya mah. Sekarang banyak kitab yang palsu. Ini kitab pasti nggak asli. Jadi gitu tuh. Jadi pertama kebahagiaan dunia dan akhirat, istri yang muafiqah. Istri yang muafiqah, suami-suami yang muafiq. Yang kedua, siapa itu? Yang kedua adalah wa auladuhu abrara. Punya anak-anak yang berbakti. Punya anak yang nyenengin. Ini juga buah hati juga nih jamaah nih. Anak mau berbakti menjadi anak soleh, didikannya yang benar. Minimal awalnya agama dulu. Nanti dia tahu mana ibu mana bapaknya, bagaimana cium tangan bapak ibunya, didikan agama itu. Kalau anak dididik lain, ya lain lagi nanti. Dulu ada anak di kampung cerita dalam kitab begitu. Bapaknya diketok pakai kayu bambu, marah, dipanggil itu, guru saya punya anak udah keterlaluan ini, mukul kepala saya ini, nasihatin guru. Panggil anaknya, hei nak, ya pak, ini siapa ini? Orang tua saya. Kamu mukul ayahmu? Iya pak. Pak, iya pak guru. Pak Kiai, ini anak kerjanya apa? Pagi sekolah enggak? Enggak Pak Guru. Ngaji enggak? Enggak Pak Guru. Kamu ajak bergaul dengan anak baik enggak? Enggak Pak Guru. Jadi kerjanya apa ini di kampung kamu? Pagi saya suruh ngangon sapi sama kambing. Sampai sore jam 2. Oh. Selama ini begitu aja? Iya. Ya cukup dah. Kenapa guru? Kenapa kiai? Cukup dah. Jadi karena pergaulannya dengan binatang, suka ngangon, ngembala kambing, ngembala sapi, ini anakmu nggak tahu bedanya mana kepala sapi sama kepala bapaknya. Kalau suka emosi ini kan anakmu, kalau sapi kurang aja diketok kepalanya, jadi nggak tahu mana kepala sapi mana kepala bapak. Syukurin loh. Tuh, anak dididik joget mulu, bagaimana bisa baca Quran?
bapaknya masih baca Quran sama ibunya, anak masih joget. Sekarang nih anak sekarang apa namanya, kita baca Quran dijoget di sendirian. Kamu jadi bintang malam di mana? Neneknya ikut juga lagi, subhanallah. Ya, didikan agama kurang diperhatiin, anak menjadi anak soleh. Dari mana salurannya? Ya, kita kalau punya anak yang soleh, waduh, dunianya kita bahagia udah. Kita merem, dia akan siap ngelayanin kita, bungkusnya, mandiinnya, kuburinnya, pelaksanaannya. Masa hidupnya girangin kita, itu yang soleh itu jamaah. Tapi kalau nggak soleh, ya Allah, malin kundang itu disumpahin sama ibunya, berhasil tuh malin kundang. Alqomah berhasil zaman Nabi. Alqomah pengusaha terbesar di zaman Nabi, sukses perniagaannya, perdagangannya. Tapi waktu meninggal dunia sakit jantungnya ini Alqomah, hampir-hampir Nabi mau bakar tuh Alqomah, karena nggak mendapatkan redho dari siapa? Ibunya. Sukses nomor 2 dah, soleh nomor pertama. Yang apes, soleh kagak, sukses kagak. Kita punya anak 10 orang, yang soleh 1 cukup, nggak apa-apa dah. Yang 9 nggak soleh, biarin, nyenengin 1 ada modal. Yang apes punya anak 1 preman, habis dah. Habis. Ya. Jadi anak yang berbakti, anak yang soleh atau yang perempuan solehah, ini menggembirakan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dia akan nyusul lebih dahulu di surga. Mana ibu saya malaikat? Ibu bapaknya masih bermasalah di akhirat dengan pemeriksaan yang berbelit-belit tentang harta ini. Langsung anak yang soleh. Coba anak saya saya punya orang tua, lebih dahulukan. Amalnya banyak tuh anak, bapak ibunya lebih dahulu masuk surga. Gitulah riwayat-riwayat begitu. Siapa kamu ini? Saya adalah anaknya. Maksudnya ibu saya, bapak saya yang bersolid. Baik. Anaknya jenderal, bapaknya hansip, masuk surga duluan tuh hansip. Siap. Waduh. Saya ingat dulu waktu di Sorong, bawa tas guru bermasalah. Kena ada surat burung cendrawasih mau dikasih sama orang Sorong, kan nggak boleh keluar itu kan. Akhirnya berbelit-belit, waduh, ada seseorang datang, dia mungkin pernah dengar waktu saya ngajar di Pulodom. Dia bisikin, Pak Ustadz mau pulang ini? Iya Pak. Kemana dulu pulang? Surabaya Pak. Surabaya. Langsung ke Jakarta. Tahun akhir 90 dah. Kenapa lama prosesnya? Ini. Oh iya, oke. Jadi gini nih, tapi ada suratnya ada. Bapak Ustadz dikasih murid. Ini burung udah siap, udah ya. Surat ini Pak Brahma. Ya oke. Yang penting Ustadz punya surat. Dia langsung mau wah, orang pangkat juga cuma pakai baju batik, cok. Silakan Pak masuk. Waduh, gara-gara dia tuh. Silakan Pak. Saya nggak tahu bagaimana, nggak tahu tuh ngomong gimana. Diambil surat saya, surat itu apa namanya? Ada suratnya burung ada suratnya. Jadi dibolehkan. Ya. Jadi orang-orang yang punya pangkat di dunia memudahkan kita. Nanti gitu juga di akhirat orang-orang yang banyak amal solehnya, pangkatnya hebat, bisa lolos kita.
Sini, ini ibu saya, ini bapak saya. Di dunia nyenengin, di akhirat membahagiakan orang tua. Kalau punya itu, siapa? Jabrik. Wah, lagi disiksa di neraka. Anak kamu narkoba. Jangan diandelin dah, begitu tuh. Di dunia yang nyeselin, di akhirat malu kita ngakuin anak begitu tuh. Ini anak yang berbakti nih jamaah nih, nyenengin dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa ikhwanuhu atqiya, punya saudara-saudara yang takwa, kawan, teman. Yang bikin subur kita punya iman tuh bisa dari saudara, teman. Bisa juga kita punya keislaman kita, ibadah kita jadi malas, nggak sholat, nggak ibadah, dari teman. Temenin dah orang yang nggak sembahyang, temenin lah orang yang main judi. Lama-lama kita seperti dia dah. Anak pesantren tamat dari pesantren, sebulan, 3 bulan, 6 bulan mulai rambutnya gondrong. 1 tahun kita lihat, mulai di lehernya ini dia bagian tato, merek gelas sama jidir sama sendok, tukang makan. Rambutnya dikuncirin dikit. Ya Allah, ente jadi begini, subhanallah. 2 tahun yang lalu bukan cakep baju koko. Terpengaruh dari siapa tuh? Kawan, teman. Orang narkoba, orang pada mabuk, kawan. Maaf, begal-begal yang sekarang ini ngerikan di Cakung, awalnya pergaulan dulu. Ikut yuk, di malam minggu. Pokoknya kita keluar jam 12. Belum lama nih, kemarin malam tuh dekat sini, dekat Pang. Ya, sadis ini anak-anak kita, anak-anak di bawah umur 20. Jadi karena ya, lu kalau bisa ikan luka orang lewat hebat. Ada kalanya bukan karena motornya pengen diambil, bikin tuh orang luka gitu. Tapi udah nggak ada agama pak, perhatian orang tua nggak ada. Tuh orang tua anak jam 12 nggak di kamar, nggak dicari. Bapak-bapak sekarang kan kurang perhatian sama anak. Lebih sayang sama ayam jagonya ketimbang anak. Ayam jagonya nggak pulang habis maghrib. Bu, ayam jago mana tuh bu? Yang kakinya 2. Tanya, biasanya udah di mana? Cari. Sebelum maghrib nggak ada di kurungan, dicari ayam jagonya. Anaknya si Fulan bin Fulan udah umur 17, 19, jam 12 belum pulang, nggak dicari. Ya, nah bergaul, akhirnya begitu jamaah. Polisi aja bingung sekarang, punya kelompok-kelompok mereka sekarang ini, geng-geng begitu tuh. Sekarang kalau ada acara-acara pulang jam 3, setengah 2, ya kita sih emang mau naik mobil, cuman ngeri, suka iseng mereka itu, yang ngeri banget kalau naik motor. Anak-anak yang begitu jemaah, ya Allah, nggak punya belas kasihan begitu, nggak punya rasa. Ini gue begini, dia punya orang tua. Orang mau belanja ke Klender, disambut pakai pedang besar. Ya Allah. Kemarin anak kecil habis pulang ngaji, udah masuk TV kan, pulang ngaji ditusuk. Itu anak udah ketusuk, masih bisa jalan, akhirnya nggak bisa diselamatin. Anak perempuan pulang ngaji jam 7 bis sholat isya barangkali. Sadis ini jamaah, ya. Kerja susah, ini semuanya serba naik, ini naik, ini naik. Yang di bawah kesian. Kalau nggak ada iman, karena kosongnya apa? Iman ditambah kosong kantong, kosong perut. Kalau masih ada kosong iman, mudah-mudahan punya rem. Sekalipun kosong kantong, nggak punya duit, kosong perut, nggak punya makanan. Sekarang musibah tiga-tiganya. Udah kosong perut, nggak ada makanan, susah. Kosong apa? Kantong. Dari mana? Kerja nggak bisa. Ditambah lagi musibah yang paling besar, kosong iman.
Ya. Jadi kawan-kawan juga bisa mempengaruhi ya mah. Itu bagian bahagia adalah yang ketiga. Ya, ketiga ya. Kawan-kawan yang baik-baik itu membahagiakan dunia dan akhirat. Kemudian ada lagi yang keberapa sekarang ini? Hah? Yang keempat. Yang keempat, wajiranuhu salihin. Jiran, tetangga, orang-orang baik juga. Jadi kita bahagia termasuk juga bagian tetangga. Tetangga kita ganggu mulu, tetangga kita ngecilin kita, tetangga kita ngina kita, tetangga kita nggak ngormatin kita. Sumpah, gue dimuliain di mana-mana sama tetangga gitu. Dulu saya punya tetangga non muslim, kafir, Batak lagi. Sebelah dulu tuh. Subhanallah, kalau kita datang mengundang ceramah, dia pakai bahasa dia tuh, bahasa Metro Mini. Ya ampun, ya berapa kali terjadi antara yang ngundang saya dengan mereka. Emang Nabi pesan kalau tetangga begitu kamu sabar. Nanti dia tahu dia punya hati nurani. Nggak lama jamaah, harusnya dia itu ngontrak 5 tahun, 6 bulan kali dia udah ngebetah ini karena pindah ke Duren Sawit. Ya kita ada maulid, kita ada orang-orang baik, kita ada tetangga-tetangga assalamualaikum. Nah mereka lain. Iya. Punya tetangga baik enak, apalagi tetangga orang luar kayak saudara. Waduh. Yang sekarang nih enak. Saya titip rumah ya Pak Haji, saya titip rumah ya Bu. Iya, enak. Dia pulang dari daerah mana 3 hari, dia bawa oleh-oleh, itu enak tuh. Kita sakit, dia sakit, rumah sakit, dia kadang duluan jenguk. Sakit apa Pak? Ini, enak tuh tetangga. Dia goreng jengkol kan bau ke rumah kita, dibawain sepiring, enak tuh. Yang enak punya tetangga beli durian 1, baunya doang dapat. Iya, makanya kalau kita punya sesuatu yang wangi-wangi makanan, makan di luar dah. Jangan ganggu hidungnya tetangga. Ini baunya doang dapat, dikasih kagak. Punya tetangga yang seperti saudara enak tuh. Baik enak di dunia maupun enak nanti di mana? Di akhirat. Tetangga yang begitu tuh. Iya. Yang hampir lebih daripada saudara. Sekarang kita hidup di kota, Pak. Cipinang masih enak, Romongan masih enak. Kalau udah bikin ke sono Pondok Indah terus udah nafsi-nafsi dah Pak. Udah masing-masing udah. Ya, daerah-daerah kita sini yang rumahnya besar-besar. Sekarang rumah dia punya apa namanya? Ininya pintunya tutup. Susah udah sekarang. Bukan kayak di kampung. Kita kalau di kampung misalnya daerah Sumedang, ya daerah kampung, waduh, jarak dari sini masih 300 meter tetangga, Pak Haji baru dari Jakarta, gua udah negor. Kapan datang? Tadi malam. Wah, bawa apa dari Jakarta? Itu kue apa? Kue serabi. Waduh. Bener kalau di kampung enak, kita masih rukun, masih kompak. Yang di Romongan tuh yang lihat tangga masih udah tahu siapa. Benar kita kalau di kampung-kampung itu kita lihat. Saya punya mertua kan sono di daerah kampung, daerah Sumedang. Waduh, Kang Haji, aduh dari Jakarta, gimana kabarnya? Sehat? Yang negor cakep lagi, enak kita Pak. Tuh, ya Allah, kita datang dibawain ayam, dibawain beras. Apa kadang ada orang Jakarta datang. Eta mah ini mantunya ibu ini dari masjid itu datang. Wah, ada yang bawa bayam, ada yang bawa telur. Ya salam. Benar kita hidup sekarang ini kembali ke kampung enak. Di kota besar begini orang masih sibuk, lu, gua udah. Negor aja kagak sama tetangga. Dia jalan liatin polisi tidur begini.
Di kampung nggak bisa kan jalan begini. Pak Haji, dari mana Pak Haji? Wah, di Jakarta ini udah lo gua udah keharmonisan kurang, dia sibuk. Kita jalan hampir mentok sama dia. Pak, Allah, hampir kata, habis lu ngeliatin ke bawah mulu. Ya, kampung enggak. Udah kelihatan dari jarak 50 meter. Itu kayak Pak itu ya. Kapan datang Pak? Oh, dia tegur, saya dulu pernah ikut ke daerahnya almarhum Pak Bejo. Dia potret di mana tuh, dekat Jogja. Waduh, beliau kan orang sono. Pak Bejo almarhum turun dari mobil, waduh pada datang. Bener, kembali ke kampung enak. Kompak, masih tegur-teguran enak. Kalau udah ke Jakarta, padahal orang kampung, sombong lagi akhirnya. Padahal dia orang kampung, lah semuanya orang kampung kan semua. Yang ada menteri-menteri yang di Jakarta, padahal orang apa dia? Orang kampung. Yang orang kota, orang Betawi, kita orang Jakarta. Mereka si itu yang ujung pakai O dah, orang kampung semua. Yang asal Jawa Tengah, yang Solo, kampung semua. Yang Sumatera, pada kampung. Kalau di kampung mereka ada harmonis. Kalau di kota udah gengsi-gengsian udah. Kalau kita nggak menegur. Jadi nunggu ditegur. Pagi Pak, pagi. Gitu nih jawabannya. Coba dia pulang ke kampung. Bapak tinggal di mana Pak? Solo. Bapak pulang ke Solo deh coba. Seminggu bagaimana Solo? Biasa pakai sarung lagi, pakai kaos oblong. Enak Pak ini di sawah makan pakai apa namanya itu bakul, ya Allah nikmat. Banyak kebo di sono, air enak. Jadi balik ke kampung enak udah. Di kota udah masing-masing udah yang apa namanya, yang sirik, yang aduh macam-macam dah. Jadi tetangga yang baik itu menyenangkan dunia sampai akhirat. Yang terakhir kebahagiaan dunia dan akhirat, Sayyidina Ali mengatakan warizquhu fi biladi. Punya rizkinya itu yang menyenangkan halal di kampung sendiri. Enggak ada orang yang dendam, enggak ada orang yang kita hina, enggak ada orang yang kita zalimin. Kita bawa uang sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, enggak ada orang nyumpahin. Nggak akan diungkap oleh KPK. Tuh rizki yang senang di dunia, senang nanti di mana? Di akhirat. Banyak duit kita ke umroh, banyak duit kita beli kain, ya Allah. Banyak duit kita bisa beli sepeda, banyak duit kita bisa beli raket bakal olahraga, banyak duit kita makan bareng-bareng di Padang, ayo makan bareng enak. Banyak duit kita tambah lagi, bukan bini, bukan, senengin HP baru, biar senang ya. Rekreasi yuk, sono yuk, mana puncak, duit kita senang. Kita umroh yuk, senang, nikmatin. Punya duit dikumpulin, makan masih sambal aja sama terong. Ya kapan disenang gitu. Ajak anak, ayo kita ke sederhananya nak. Ya makan, ayo kita jalan-jalan yuk ke Taman Mini yuk, lihat kereta gantung. Ya kan, nyenengin. Ini orang banyak duit nggak nyenengin Pak, kamu menikmatin tuh. Nah dia meninggal dunia, itu duit banyaknya yang nyenengin siapa? Bukan dia, siapa yang nungguin? Anaknya ahli waris. Oh anaknya bapaknya meninggal, girang, alhamdulillah papa meninggal. ATM-nya udah hilang udah. Dinikmatin umroh kagak, dinikmatin ibadah kagak, dinikmatin beramal jariah kagak. Nah kita yang nyari capek-capek, yang nikmatin siapa akhirnya? Anak. Kalau anak beres ngaturnya, mumpung masih punya duit tuh gesek udah, ayo mah kita umroh, mah kita ziarah makam Rasulullah. Kapan kita senang? Mah kita ke ini yuk, ke Mesir. Mah kita ke Taif. Duit kita taruh di bank untuk apa kita? Mama beli baju yang bagus bakal ibadah. Beli mukena di Sogo yang 6 juta pakai remote. Ika, itu duit yang ada mau diapain? Bakal anak kita lagi ada usahanya lagi.
Oh. Biar kita senang ya kan. Kita sekarang punya TV yang 30 in, kita beli biar kita senang lihatnya. Yang 50 in ke tembok, biar senang kita lihat. Wah, bahagia kita. Ayo jalan-jalan lah. Kita tinggal umur 50, 60 udah tinggal apa? Menikmati hidup. Nikmat untuk ibadah, nikmat untuk hidup, dah. Wassalam dah. Ini banyak, mohon maaf saya singgung, banyak orang duitnya banyak nggak dinikmatin. Umrohin kagak, sedekah kagak, untuk yatim kagak, beramal kagak. Bakal diri dia tuh makan barang-barang enggak juga. Refreshing apa refreshing? Refreshing itu apa artinya? Hah? Refreshing kan 2 hari kita tafakur alam, enggak juga. Nah lu meninggal dunia, jantung terserang, tuh duit bakal siapa tuh? Yang enak siapa akhirnya? Anak. Bukan kita pelit sama anak. Ini usaha saya senangin dulu. Biar anak punya usaha lagi dia. Kalau dia bisa ngatur tua warisan, kalau nggak bisa ngatur, yang jadi malapetaka itu kita ninggalkan uang kontrakan banyak, nggak bisa ngatur tuh anak bisa sengketa berantem pak, gara-gara peninggalan apa? Mudah-mudahan Allah berikan kita bahagia di dunia, yang puncaknya adalah kesenangan bahagia kelak di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.